Rekan-rekan sekalian, kita ketemu lagi untuk berdiskusi, dan kali ini diskusi kita mensikapi dengan dinamika yang kontroversi dari wacana terkait dengan potensi pilkada untuk dipilih oleh anggota DPRD kembali, yaitu wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat memberikan pidato sambutan atau pengarahan di ulang tahun Golkar. Nah, ini menarik ya rekan-rekan sekalian. Saya katakan menarik. Pertama, Pak Prabowo ini terlalu terburu-buru, dan wacana itu disampaikan terkesan satu pemaksaan ide, karena pada hari itu seolah sudah kehabisan bahan untuk menyampaikan pidato atau pengarahan di acara ulang tahun Golkar. Karena selama ini Pak Prabowo kan selalu kalau orasinya yang dibicarakan itu kan kebocoran, yang dibicarakan itu kan persatuan, kebersamaan, yang dibicarakan kan Indonesia hebat, yang dibicarakan ini kita punya semuanya, ya masyarakat kita banyak yang miskin. Nah, jadi kan selalu begitu. Jadi kita sudah bisa ngebaca sebenarnya materi-materi pidatonya Pak Prabowo itu ya tidak keluar dari konteks-konteks itu saja. Nah, sehingga saya melihat dengan seringnya Pak Prabowo sekarang itu orasi, mulai dari orasi kemenangan, pelantikan, sampai di retri anggota kabinet di Hambalang dan di Magelang, diteruskan dengan di berbagai kegiatan di kunjungan luar negerinya, habis itu di rapat kabinet beberapa kali. Ini kan Pak Prabowo ini kan baru orasi, terus orasi, tapi arah teknis, langkah teknis yang jelas ini belum ada yang diberikan, yang diarahkan kepada para pembantunya ya. Nah, sehingga saya anggap pada saat acara ulang tahun Golkar itu Pak Prabowo ini sudah kehabisan bahan materi yang disampaikan, sehingga akhirnya muncul pemikiran spontan dan itu disampaikan, dan itu kurang tepat kondisi dan waktunya. Saya anggap terburu-buru ya. Karena begini, kalau mengatakan biaya pilkada mahal, nah biaya pilpres lebih mahal. Jadi kalau kita berbicara pilkada dikembalikan kepada perwakilan yang memilih, ya otomatis wacana akan bergulir. Ya kenapa presiden juga tidak dipilih oleh MPR kembali, kan begitu? Karena kosnya jauh lebih besar, potensi perpecahan juga sama, potensi pergesekan juga sama. Nah, sementara di satu sisi Pak Prabowo ini tidak berhitung bahwa kos untuk membangun sebuah demokrasi yang baik, yang sehat, ya itu sebuah keniscayaan memang besar. Akan tetapi dengan berjalannya demokrasi ini secara baik, secara sehat, ya tentunya berpotensi untuk mampu menghasilkan pemerintah yang lebih baik, pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyatnya, kan seperti itu. Artinya ya ada capital cost yang dikeluarkan, tetapi ada potensi hasil, ada potensi profit politik, yaitu profit politik kerakyatan, profit politik kebangsaan yang didapatkan jauh lebih baik, kan seperti itu. Nah, ini yang kurang menjadi pertimbangannya Pak Prabowo, sehingga terburu-buru disampaikan. Nah, sehingga ini menjadi polemik. Dan jujur saya sebagai rakyat ya, sebagai pendukung Pak Prabowo, ya saya tidak setuju. Karena sebenarnya proses demokrasi ini tetap bisa berjalan dan memberikan ruang secara produktif, memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada semua lapisan masyarakat untuk menentukan pilihan, untuk menentukan pemimpinnya, kan seperti itu. Ya, hanya dalam hal ini kerangka-kerangka teknis
yang berpotensi menciptakannya pergesekan, berpotensi menciptakannya terjadinya ruang yang lebar untuk korupsi. Nah, ini yang kita hilangkan. Nah, saat ini pilkada selalu bersifat transaksional antara calon ya dengan partai politik pendukung, kan seperti itu. Nah, ini yang harus dihindarkan. Politik dagang sapi itu yang harus dihentikan. Nah, bagaimana cara menghentikan? Ya dibuat regulasi. Ya misalnya dibuat regulasi bagaimana setiap balon itu bukan hanya partai yang menentukan, tapi ada keterlibatan KPU atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk secara independen, itu juga yang ikut menentukan balon menjadi calon. Nah, lalu setelah itu menjadi calon itu bukan hak partai politik lagi, menjadi hak negara. Dan dia kalau kampanye itu bagaimana kampanye itu ditanggung negara, tidak boleh terjadi money politik, tidak boleh terjadinya praktek kampanye yang tidak sesuai dengan kerangka regulasi. Nah, kalau terjadi ya maka itu dikenakan sanksi, kan seperti itu. Lah, otomatis kalau itu dilakukan, ini kan salah satu misalnya ya kerangka teknisnya kan. Kalau itu dilakukan, nah, maka potensi terjadi praktek politik dagang sapi itu bisa dicegah. Pemimpin yang terpilih betul-betul pemimpin yang punya kapasitas, kapabilitas ya, punya kapasitas leadership yang baik ya, sumber daya yang baik ya, performan moral yang bagus juga, kan begitu. Ya kita ini kan punya pemimpin kadang perform moralnya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Udah bodoh, hanya sekedar punya duit, punya dana. Nah, tapi dana itu didapatkan nggak jelas sumbernya kan. Kadang ya dari praktek usaha-usaha yang merugikan negara, lalu habis itu dana digunakan untuk kampanye, untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, lembaga terkait ini sebagai penengah antara KPU dengan partai politik. Nah, jadi ini akan menekan, ini akan mampu menciptakan efisiensi biaya, efisiensi kos politik, sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang bersih. Nah, seharusnya kan hal-hal teknis seperti itu yang dikaji, bukan terburu-buru melemparkan wacana yang ujung-ujung ya hanya menciptakan sensasi dan perdebatan, sementara sudah 2 bulan berjalan lebih ini hasil atau prestasi kerja dari setiap kementerian juga belum jelas. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan sekalian.